nama saya Mas Nanovita Rahmaniar, NPM 1903 1010 058. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst menjelaskan tentang zat terlarut yang larut di dalam kedua pelarut yang tidak saling larut. Nah, jadi di hukum distribusi Nernst ini, zat terlarut itu mendistribusikan dirinya ke dalam dua pelarut yang tidak saling larut tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Biantoro pada tahun 2015, ia memisahkan antara zirconium dan hafnium yang berada di alam. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada suasana asam nitrat dan asam klorida, pada zat terlarut yang memiliki konsentrasi zat organik yang tinggi, maka efisien distribusinya akan semakin tinggi pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum distribusi Nernst berguna dalam dunia industri. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menentukan koefisien distribusi dua pelarut yang tidak saling bercampur. Dalam praktikum ini, zat pelarut yang digunakan adalah kloroform dan asam asetat. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita membahas mengenai hukum distribusi Nernst. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang hukum distribusi Nernst. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai larutan. Larutan itu tersusun oleh zat terlarut dan pelarutnya. Larutan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Larutan dapat dipisahkan berdasarkan daya hantar listriknya dan berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Derajat ionisasinya adalah 1. Sementara larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, namun tidak sebaik larutan elektrolit kuat. Derajat ionisasinya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Sementara larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya adalah larutan yang dipisahkan berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan kelarutannya, larutan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu larutan jenuh, tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang telah mencapai kesetimbangan, sehingga banyak zat terlarutnya dan banyak pelarutnya ini sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan, sehingga larutannya menjadi larutan yang homogen dan tidak terbentuk endapan. Pada larutan jenuh ini, besar Q sama dengan besar KSP. Sementara di larutan lewat jenuh, itu banyak zat terlarutnya melebihi kapasitas dari kesetimbangan, sehingga pelarutnya tidak dapat melarutkan seluruh zat terlarut yang ada. Pada larutan lewat jenuh, besar Q lebih besar daripada KSP-nya. Sementara larutan tidak jenuh, itu jumlah zat terlarut terlalu sedikit atau kurang dari kesetimbangan, sehingga pada larutan tidak jenuh ini, besar KSP lebih besar daripada besar Q-nya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pelarut. Pelarut dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut nonpolar. Pelarut polar adalah pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi. Pada pelarut polar, dapat melarutkan polar dan dapat melarutkan zat nonpolar. Sementara pelarut semipolar adalah pelarut yang memiliki tingkat kepolaran di bawah pelarut polar. Sementara pelarut nonpolar adalah pelarut yang tidak polar, sehingga tidak dapat melarutkan pelarut polar dan hanya bisa melarutkan larutan nonpolar saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ikatan antar molekul. Jadi, ikatan antar molekul ini berhubungan langsung dengan hukum distribusi Nernst. Mengapa? Karena di dalam hukum distribusi Nernst, pelarut yang digunakan merupakan asam asetat dan kloroform. Kedua pelarut ini memiliki sifat yang berbeda, yaitu polar dan nonpolar. Nah, jadi ini dapat dihubungkan dengan ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang mengandung unsur H dengan ikatan dengan senyawa yang memiliki unsur N, O, dan F. Jadi, ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang kuat, namun tidak sekuat ikatan kovalen dan ikatan ion. Selanjutnya adalah ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu dipol-dipol, dipol terimbas, dan dispersi London. Maksud dari senyawa dipol-dipol adalah ikatan antara senyawa polar dengan senyawa polar.
Suatu senyawa dapat dikatakan polar apabila senyawa tersebut memiliki pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Nah, jadi senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa tersebut merupakan senyawa polar. Selanjutnya adalah ikatan dipol terimbas. Nah, jadi ikatan dipol terimbas adalah hubungan antara ikatan senyawa polar dan senyawa non-polar. Jadi salah satunya memiliki pasangan elektron bebas dan salah satunya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dan yang terakhir adalah dispersi London. Jadi ikatan dispersi London adalah ikatan antara senyawa non-polar dan senyawa non-polar, yang berarti di sini merupakan ikatan antara senyawa yang tidak memiliki pasangan elektron bebas dan senyawa yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keseimbangan dan hukum distribusi Nernst. Nah, suatu reaksi dapat dikatakan seimbang apabila lajur reaksi majunya dan lajur reaksi baliknya memiliki besar yang sama dengan konsentrasi reaktan dan produk yang konstan. Suatu keseimbangan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Keseimbangan dikatakan keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang diperoleh pada reaksi yang memiliki fase yang sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, sedangkan keseimbangan heterogen adalah keseimbangan yang diperoleh pada reaksi yang memiliki fase reaktan dan fase produk yang berbeda. Nah, jadi ini berhubungan dengan hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst 1891 berbunyi, ketika zat terlarut dilarutkan ke dalam dua pelarut yang tidak saling larut, dan zat terlarut tersebut hanya dapat larut di dalam satu jenis pelarut saja, maka zat terlarut tersebut akan mendistribusikan dirinya dengan perbandingan yang konstan ke dalam dua pelarut yang tidak saling larut tersebut. Nah, pada hukum distribusi Nernst, biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut organik dan pelarut air. Pada keadaan setimbang, perbandingan antara konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Ketetapan ini disebut juga sebagai koefisien distribusi atau tetapan distribusi. Rumus dari koefisien distribusi adalah sebagai berikut. KD sama dengan CO per CA. Nah, CO di sini merupakan konsentrasi dari pelarut organik dan CA merupakan konsentrasi dari pelarut air. Dari rumus tersebut, jika nilai KD besar, maka solut secara kuantitatif akan cenderung terdistribusi lebih banyak ke dalam pelarut organik dibandingkan ke dalam pelarut air. Nah, hal itu berlaku pula sebaliknya. Jadi, semakin kecil KD, maka semakin banyak zat terlarut yang terdistribusi ke dalam pelarut air. Nah, berdasarkan rumus persamaan hukum distribusi Nernst tersebut, dapat dinyatakan apabila keseimbangan distribusi tercapai, maka keseimbangan zat X yang terdistribusi di dalam satu pelarut dan dua pelarut yang tidak saling bercampur pada temperatur konstan merupakan suatu tetapan. Syarat berlaku hukum ini adalah bahwa zat yang sama tidak mengalami perubahan yang menyebabkan berat molekulnya berubah. Setiap percobaan pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu pula dengan hukum distribusi Nernst. Jadi, ada 5 hal yang mempengaruhi hukum distribusi Nernst. Faktor pertama adalah konsentrasi zat terlarut. Perubahan konsentrasi zat terlarut yang tinggi mengakibatkan pengaruh yang cukup besar pada kelarutan dalam kedua fase. Nah, karena ini mempengaruhi kelarutan, maka akan mempengaruhi koefisien distribusinya. Faktor yang kedua yaitu komposisi fase cair. Koefisien distribusi bergantung pada fase air dan berubah sesuai dengan berubahnya susunan fase air. Hal itulah yang mempengaruhi koefisien distribusi dalam hukum distribusi Nernst. Faktor yang ketiga yaitu komposisi fase organik, di mana kita ketahui bahwa koefisien distribusi sebanding dengan fase organiknya. Oleh karena itu, semakin besar fase organik, maka koefisien distribusi akan semakin besar pula. Faktor selanjutnya adalah temperatur. Temperatur itu mempengaruhi distribusi zat terlarut ke dalam kedua pelarutnya. Oleh karena itu, distribusi zat terlarut ini akan dipengaruhi oleh temperatur, di mana semakin cepat atau semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat pula proses pendistribusiannya. Oleh karena itu, hal inilah yang bergantung dan mempengaruhi koefisien distribusi. Selanjutnya adalah waktu keseimbangan. Nah, di mana kita ketahui waktu keseimbangan akan mempengaruhi dari proses kelarutan suatu zat. Maka, proses kelarutan akan mempengaruhi koefisien distribusi dalam hukum distribusi Nernst. Sedangkan pengaplikasian dari hukum distribusi Nernst yaitu pada ekstraksi parfum. Nah, dalam pembuatan parfum diperlukan proses ekstraksi dalam menghasilkan
sumber yang dapat menghasilkan bau pada parfum. Jadi, ekstraksi ini dilakukan dengan cara mengekstraksi bunga-bunga maupun sumber wangian lain yang dapat menghasilkan wangi pada parfum. Nah, dalam proses ekstraksi, pelarut yang digunakan merupakan pelarut air dan pelarut organik. Kesimpulan dari percobaan hukum distribusi NERS ini adalah zat terlarut yang digunakan dalam percobaan ini merupakan asam asetat. Nah, asam asetat dilarutkan ke dalam dua pelarut yang tidak saling larut, yaitu air dan kloroform. Nah, prinsip kerjanya adalah asam asetat akan mendistribusikan dirinya ke dalam dua pelarut yang tidak saling larut, yaitu air yang berperan sebagai air dan kloroform yang berperan sebagai pelarut organik. Maka, asam asetat akan mendistribusikan sesuai dengan perbandingan tertentu dan konstan. Nilai inilah yang disebut dengan koefisien distribusi. Nilai koefisien distribusi akan sebanding dengan konsentrasi zat terlarut di dalam pelarut organik. Semakin besar di dalam pelarut organiknya, maka nilai koefisien distribusi akan semakin besar pula. Nilai koefisien distribusi yang diperoleh cenderung konstan karena pada temperatur tetap itu merupakan suatu tetapan. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum distribusi NERS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.